Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Iya, semangat ya hari ini ya untuk belajar. Iya, Bu, Iya, Bu, semangat. semangat. Bagus, pintar. Nah, Bu Ratna mengingatkan ya tadi sebelum kita masuk ke Zoom meeting, Bu Ratna tadi sudah mengirimkan link untuk absen online. Ayo, siapa yang belum absen ya hari ini? Ada yang belum absen? Sudah, Bu. Sudah mengirimkan semuanya ya? Sudah? Sebelum kita masuk pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa ya. Coba apakah mendengar suara saya? Dengar, Bu, walaupun agak putus-putus. Apakah mendengar suara saya? Dengar. Dengar. Ya. Ya, Mbak Mila, sekarang coba Mbak Mila pimpin doanya ya. Oh, iya, Bu. Teman-teman, mari sebelum kita belajar, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mbak Mila sudah memimpin doa. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 7 ya, tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtemanya, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Pembelajaran ini ada pada pembelajaran ke-6. Begitu nggih, hari ini kita belajar melalui Zoom meeting. Karena kita belum bisa belum bisa mulai pembelajaran tatap muka. Tapi meskipun kita belum bisa pembelajaran tatap muka, kita harus tetap semangat karena belajar itu dimanapun dan kapanpun tetap bisa, gitu ya. Nah, baiklah. Untuk menyemangati kita hari ini biar semangat ya, biar paginya nggak lesu, biar nggak loyo, kita nyanyi dulu. Siapa yang sudah pernah mendengar lagu ini ya? Saya, Bu. Sudah pernah dengar? Iya, Bu. Ya, sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya. Tahu liriknya kan? Di sini ada liriknya ya. Tahu nadanya? Tahu, Bu. Tahu. Yuk, kita mulai ya. Hitungan ketiga, kita bernyanyi bersama. Oh, sambil dengarkan. Dengarkan lagunya ya. Dengarkan? Yuk, mulai. Kuku, kuku ruyuk, begitulah bunyinya. Kakinya bersanduk, hewan apa namanya? Kuku ruyuk, begitulah bunyinya. Kakinya bertanduk, hewan jantan namanya. Oke, sudah selesai, udah bisa semua ya, udah semangat? Sudah semangat habis nyanyi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, ya. Nanti kalau masih mau nyanyi, nanti Bu Guru kirimkan videonya ke grup ya. Nah, sekarang kita lanjut. Coba Bu Guru mau ngecek dulu ya. Anak-anak kira-kira semalam siapa yang belajar? Siapa yang sudah belajar? Ayo. Siapa yang sudah belajar? Mbak Nurin semalam sudah belajar belum? Sudah, Bu. Sudah. Terus ada Mbak Lutfi. Mbak Lutfi sudah belajar belum semalam?
Sudah, Bu. Sudah, berarti kalau sudah belajar semua, pasti bisa menjawab pertanyaan Bu Guru ya. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri benda hidup. Coba sekarang Bu Guru tanya. Sebutkan salah satu ciri benda hidup adalah berkembang biak. Apa pengertian berkembang biak? Ayo, siapa yang bisa? Tadi katanya sudah belajar. Saya, Bu. Iya. Tambah Iya, Mbak Rizky, betul. Berkembang biak itu bertambah menjadi lebih banyak. Terus tadi Mbak Rizky sudah, sekarang coba siapa ya? Mbak Ruri. Mbak Ruri, bagaimana cara benda hidup berkembang biak? Bertelur, beranak. Ya. Terus ada lagi? Kalau tumbuhan tunas. Oh iya. Betul, pintar sekali. Ternyata sudah pada belajar ya semalam. Nah, sebelum kita lanjut pertanyaannya, coba siapa ya? Mbak Nurin, benda hidup itu ada berapa ya? Masih ingat tidak? Gimana, Bu? Benda hidup itu ada berapa, Mbak Nurin? Masih ingat tidak pelajaran kemarin? Oh, benda hidup ya, Bu ya? Iya. Benda hidup itu bentar, Bu. Ada hewan atau binatang, Ya. ada tumbuhan, Ya. ada manusia. Betul, pintar sekali. Jadi benda hidup itu ada 3 ya, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Terus pertanyaan yang ketiga, sebutkan nilai tempat bilangan yang kalian ketahui. Kemarin kita sudah belajar 2 nilai tempat bilangan ya. Coba Ya, Bu. Mbak Farida, ada tidak Mbak Farida? Ya, Bu. Iya, Mbak Farida, kemarin kita sudah belajar ini tentang nilai tempat bilangan. Iya. Kan ada 2. Kira-kira nilai tempat bilangan apa dan apa ya? Masih ingat tidak? Satuan dan puluhan ya, Bu ya? Iya, betul. Pintar Yeay. sekali. Semalam sudah belajar ya? Bu, masih Ya, terima kasih. Iya, masih ingat. Terus selanjutnya. Hari ini kita tadi kan Bu Guru sudah menjelaskan hari ini kita akan belajar tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitar kita. Tujuannya apa sih kita belajar hari ini? Ada beberapa tujuan ya. Yang pasti nanti anak-anak bisa menggali informasi dari video tentang sila Pancasila yang ada dalam video. Kemudian bisa menafsirkan simbol sila keempat Pancasila. Kemudian bisa menggali informasi tentang ciri-ciri benda hidup yang ada di video. Terus yang keempat, bisa menggunakan kosakata ciri-ciri benda hidup dengan tepat. Terus ada lagi, yaitu anak-anak nanti bisa menggali informasi tentang sila Pancasila yang ada pada video. Dan yang terakhir, nanti anak-anak bisa menggali informasi tentang ciri-cirinya dan bisa membilang benda hidup yang ada dalam video. Kemarin Bu Ratna sudah kirim videonya kan di grup. Siapa yang sudah melihat videonya ya? Saya, Bu. Saya, Bu. Sudah melihat videonya semua? Sudah, Bu. Ya, judulnya apa ya videonya kemarin? Peternakan ayam di Desa Panjang Kudus diprotes warga karena cemari lingkungan. Iya, betul Mbak Peternakan Nila. ayam diprotes warga, Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi video kemarin yang dikirim Bu Guru ke grup WhatsApp itu tentang peternakan ayam di Desa Panjang Kudus diprotes warga karena mencemari lingkungan. Tidak perlu diulang lagi ya videonya. Sekarang Bu Guru mau tanya,
Kira-kira informasi apa yang ada di dalam video tersebut? Dari judulnya kelihatan. Kira-kira informasinya apa ya yang ada dalam video? Apa? Siapa yang tahu? Warga protes. Karena Iya, ada warganya peternakan protes. ayam. Iya, warganya protes karena ada peternakan ayam. Kenapa kok diprotes? Mencemari Mencemari lingkungan. lingkungan. Bau Mencemari lingkungan. Karena apanya yang bau? Ayamnya yang bau atau apanya? udaranya. Kotorannya. Oh, kotoran. Bu. Iya, betul Mbak Nurin. Kotoran ayamnya yang membuat lingkungan menjadi bau. Betul sekali ya. Di rumah siapa yang punya ayam? Saya, Bu. Oh, Mbak Rizky punya ayam ya di rumah. Ayamnya berapa Mbak Rizky di rumah? 5. 5. Nah, ayamnya 5. Kira-kira setiap hari kotorannya dibuang atau tidak? Atau berapa hari sekali kotorannya dibuang? Dibuat pupuk, Bu. Oh, dibuat Biasanya. pupuk. Ya. Jadi bau tidak lingkungannya? Bau, Bu. Bau sekali. Oh, bau sekali ya. Itu cuma 5 ya. Itu cuma 5. Nah, ini peternakan. Yang namanya peternakan itu pasti hewannya akan lebih Banyak. banyak. Betul. Siapa yang di lingkungan rumahnya, warga atau tetangganya punya peternakan? Ada tidak? Ada, Bu. Mbak Mila? Saya, Mbak Mila? iya. Ada. Ya, Mbak Mila. Suara hilang. Ya, sudah dengar. Tempat saya juga ada, Bu. Oh iya, Mbak Nurin, dengar suara Bu Guru? Iya, Bu, dengar. Oh iya, Mbak Nurin. Ayo tetangganya punya peternakan apa, Mbak Nurin? Peternakan ayam, Bu, dekat dari rumah. Peternakan Tapi ayam. alhamdulillah ditutup. Karena kan Iya, kenapa? warganya ya karena itu sih, Bu, dekat dengan lingkungan rumah kan banyak warga yang merasa istilahnya bau ya, Bu, apalagi kalau misalkan itu udah dipanen itu kan banyak lalatnya juga, Bu. Iya, betul. Berarti peternakan yang di dekatnya Mbak Nurin tadi diprotes warga juga ya, berarti akhirnya sekarang ditutup. Tutup. Gitu Iya. ya. Iya, berarti kasusnya sama nggih dengan yang ada di video ini. Di dalam video ini juga sama. Ternyata warganya juga protes. Protes ke Desa Panjang Kudus, protesnya kantor kecamatan. Nah, warganya datang ke kantor tersebut melakukan apa? Melakukan apa? Demo ya, Bu. Laporan, Bu. Laporan. Demo. Sudah lihat belum videonya? Bukan demo ya Mbak Rizky. Ada di dalam satu ruangan, warganya dikumpulkan, biasanya melakukan apa? Musyawarah. Iya, pinter. Melakukan musyawarah. Musyawarah, Bu. Iya, betul. Jadi tadi yang warganya protes karena lingkungannya bau, akhirnya mendatangi kantor desa atau kantor kecamatan itu untuk melakukan musyawarah. Supaya apa? Menyelesaikan masalah. Iya, menyelesaikan masalah, betul. Untuk mencari sebuah masalah, ya. Untuk mencari sebuah Mencari solusi masalah. solusi. Iya, mencari solusi dari masalah. Gitu nggih, dari mencari solusi dari masalah, makanya warga tersebut datang dan bermusyawarah, gitu. Nah, sudah tahu ya informasinya dari video tersebut? Sudah tahu? Oh ya, satu lagi. Hewan ternak yang ada di dalam video ini kan ayam. Kira-kira jumlahnya ada berapa? Ayo, yang sudah lihat videonya semalam. Hewan ternaknya ada berapa? Banyak, Bu. Banyaknya berapa? Berapa Mbak Nurin? Atau Mbak Mila?
Hewan ternaknya ada berapa? 1.000. Iya, karena peternakan, jadi hewannya banyak juga ya. Ya. Nah, terus selanjutnya hari ini anak-anak akan bekerja atau melaksanakan tugas, membuat tugas secara berkelompok ya. Bentar. Oh, nggak bisa jalan. Oke. Nanti kelompoknya akan dibagi menjadi 2, gitu ya. Kelompok yang pertama nanti ada Mbak Nurin. Nah, Mbak Nurin nanti cari anggota kelompok lain ya. Dan yang kelompok 2 nanti ada Mbak Mila. Mbak Mila juga mencari anggota kelompoknya. Setelah itu nanti Bu Ratna akan bikinkan grup dalam WhatsApp dan nanti kita bisa berdiskusi mengerjakan tugas yang akan dituangkan di LKPD. Kemarin LKPD-nya sudah dikirimkan sama Bu Ratna di grup WhatsApp. Sudah menerima semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, jadi bagaimana prosedur pengerjaan tugas hari ini? Prosedur pengerjaan tugasnya hari ini yang pertama adalah anak-anak mendiskusikan masalah dengan anggota kelompok. Masalahnya tadi apa? Tadi apa masalahnya? Peternakan ayam. Iya, peternakan ayam tadi ya. Ya, peternakan ayam tadi masalahnya. Nanti didiskusikan bersama anggota kelompok di dalam grup WhatsApp. Nanti juga Bu Guru masuk ke dalam grup tersebut ya. Langkah kedua yaitu menuangkan hasil diskusi ke dalam LKPD. Jadi kemarin anak-anak sudah mendapatkan LKPD, kemudian nanti dituangkan hasil diskusinya ke dalam LKPD. Terus yang terakhir, nanti anak-anak setelah selesai bisa masuk lagi ke Zoom meeting untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Begitu ya. Nanti setelah anak-anak selesai mengerjakan hasil diskusinya, jangan lupa untuk memfoto atau memotret hasil diskusinya dari LKPD itu dan dikirimkan di grup gitu ya, biar nanti bisa disajikan pada saat anak-anak presentasi. Nah, kemudian tadi Baik, sudah ya Bu. masalahnya ini. Nah, nanti apa yang akan dikerjakan? Nah, anak-anak kan sudah melihat videonya ya. Nanti anak-anak akan mencari informasi. Tadi informasinya sudah dibahas sedikit di depan. Gitu ya. Terus, nah ini nanti ada teks bacaan juga. Teksnya nanti Bu Ratna kirim ke grup WhatsApp juga. Nanti anak-anak baca. Kemudian anak-anak mencari permasalahan dalam video itu. Masalahnya apa toh? Apa yang dipermasalahkan? Kemudian apa hubungannya dengan sila Pancasila? Terus selanjutnya, nanti anak-anak mengidentifikasi atau mencari informasi benda hidup apa yang ada di dalam video tadi dan juga ciri-cirinya. Gitu. Terus selanjutnya, nah, nanti juga materi ini akan Bu Ratna kirim. Anak-anak membuat kalimat sederhana menggunakan ciri-ciri benda hidup yang tentunya tadi sudah dijelaskan lewat video ya, benda hidupnya apa, ciri-cirinya apa, nanti dituangkan dalam LKPD dan dibuat menjadi kalimat sederhana. Kemudian selanjutnya, nanti anak-anak menyebutkan hewan ternaknya itu berapa jumlahnya. Dan kemudian nanti anak-anak menghitung. Nah, di sini ada ayam ya, ada ayam nanti dihitung, dimasukkan ke dalam tabel, dituliskan lambang bilangannya, nilai tempatnya, begitu ya. Sudah jelas? Ada yang masih ditanyakan? Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, sekarang kita off di Zoom meeting-nya. Nanti sekitar 1 jam, setengah jam ya, setengah jam cukup apa enggak?
Atau 1 jam? Bu. Cukup ya. Setengah Nanti jam. setelah itu Bu Ratna akan kirim link Zoom meetingnya lagi di grup. Nanti kita masuk grup lagi untuk presentasi. Begitu ya? Siap, Iya, Bu. Yes ya. Iya. Selamat mengerjakan anak-anak. Oke, Bu. Ya. Oke. Oke. Halo anak-anak, sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah? Ya, betul. Bagus ya. Bagus. Tadi tugasnya juga sudah difoto, dikirimkan ke Bu Guru juga. Nah, sekarang waktunya untuk presentasi. Coba kelompok 1. Mbak Nurin ya tadi. Perwakilan kelompok 1, Mbak Iya, Nurin. Bu. Ya, coba yuk dimulai dari sini dulu. Tadi hasilnya apa saja yang sudah didapatkan? Yuk, dimulai dari sini ya. Oh, iya. Informasi apa? Yang mengamati video itu kan, Bu. Ya, Bu. yuk. Jadi, setelah mengamati video peternakan ayam di Desa Panjang Kudus yang diprotes warga karena cemari lingkungan, jadi informasi yang diperoleh dari kelompok kami yaitu warga datang ke kantor balai desa untuk melakukan rapat membahas peternakan ayam yang mencari lingkungan karena bau kotorannya, Bu. Selanjutnya, untuk menghubungkan dengan sila Pancasila, permasalahan di atas itu sesuai dengan sila Pancasila itu sila keempat, Bu, yang berbunyi Ya. kan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, karena di situ kan warga melakukan musyawarah. Selanjutnya, Ya. alasannya adalah ya, kemudian alasannya adalah simbol sila keempat adalah kepala banteng. Itu, Bu. Banteng binatang yang suka berkumpul, mempunyai makna manusia adalah makhluk sosial yang suka berkumpul, yaitu dalam hal musyawarah. Kemudian, berdasarkan video tentang peternakan ayam di Desa Pajang Kudus diprotes warga karena cemari lingkungan, itu benda hidup yang didapat yaitu ayam, Bu. Ciri-cirinya itu apa? Ciri-cirinya itu bertelur. Karena ayam itu bertelur, membutuhkan makanan, kemudian berkokok kanan, berkokok, berbulu. Lah makanya itu tuh merupakan makhluk hidup, Bu. Kemudian Ya. kalimat Ya. contohnya ya, Bu, yang berkembang baik ya, Bu. Saya dengan kelompok itu contohnya itu ini, Bu, bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Seperti itu, Bu. Buat Terus? kalimat sederhananya, Ya. ayam berkokok tanda hari sudah pagi. Manusia membutuhkan makanan untuk tumbuh. Ada ayam sedang bertelur di kandang. Ya. Terus lanjut lagi. Kemudian hewan yang ada di dalam video tersebut itu adalah ayam, Bu. Jumlah hewan yang dimiliki oleh penduduk sebanyak 1.000. Ya, betul. Terus Apalagi ya, Bu? Ini ayam yang ya, hitung ayam dalam sama kandang. bilangan. Oh, Ya. ayam dalam kandang. Ayam dalam kandangnya itu ada 1.000 ekor, Bu. Yang ini, terus yang ini? Tempatnya ya, Bu. Nilai Nilai tempatnya. yang pertama itu ada lambang bilangan 28. Lah, 2 itu sebagai puluhan, 8 sebagai satuan. Seperti itu, Bu, hasil diskusi dari kelompok kami, Bu. Iya, terima kasih Mbak Nurin sudah mempresentasikan hasilnya. Dari kelompok lain mungkin ada tanggapan atau ada jawaban yang berbeda? Bagaimana kelompok lain? Dari tempatnya Mbak Mila ada jawaban yang berbeda tidak Mbak Mila? Bu, jawabannya, Bu. Di mana? Sama. Oh, sama ya. Jadi tadi disimpulkan dapatkan informasi dari video tadi, yaitu tentang peternakan hewan yang mencemari lingkungan. Kemudian dihubungkan ke sila Pancasila. Tadi masuk ke sila berapa? Sila keempat, Bu. Sila keempat, betul. Masih ingat tidak sila keempat itu simbolnya apa? Kepala banteng. Kepala banteng. Iya, kenapa kok simbol sila keempat itu kepala banteng ya?
Karena banteng suka berkumpul, Bu. Iya, Iya karena betul Mbak Ruri, karena banteng itu adalah hewan yang suka berkumpul. Nah, kalau kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia juga suka berkumpul atau tidak? suka, Bu. Suka. Kalau berkumpulnya ngapain? Biasanya rumpi, Ngobrol. ngobrol, Rumpi. Iya. makan-makan bareng, Makan-makan jalan-jalan. bareng. Iya, itu juga berkumpul ya. Nah, tadi anak-anak di grup WhatsApp juga berkumpul tidak? Berdiskusi tidak? Iya, berdiskusi. Iya, itu juga namanya berkumpul juga ya. Jadi contoh berkumpul bisa berdiskusi, bisa melakukan musyawarah, dan lain-lain. Terus tadi, apalagi tadi? Sudah sila keempat, terus hubungannya dengan kepala banteng, terus tadi hewan apa yang ada di dalam video? Ayam. Ayam. Betul, ayam. Sekarang bayangkan ayam. Ayam itu ciri-cirinya gimana? Punya 2 Ayam kaki. itu Ya, kakinya 2, betul Mbak Rizky. Terus punya bulu. Bulunya warna apa? Bertelur, betul. Punya paruh. Punya paruh. Terus apa lagi? makan, Bu. Ayam itu tiap hari makan. Tiap hari makan. Makannya apa? Ayamnya Mbak Nurul makan Ada aja. sisa-sisa nasi, ada apa dimakan. Iya, punya Mbak Rizky. Oh, sembarang iya. Mbak Rizky tadi yang pelihara ayam. Ayam makannya apa Mbak Rizky? Makannya itu, Bu, sisa-sisa nasi. Oh, sisa-sisa nasi. Iya, betul ya. Terus selanjutnya tadi, ayam yang diternak oleh pemilik tadi, berapa jumlahnya? 1000. 1000. Ya, ada 1000. Terus tadi anak-anak disuruh membantu menghitung jumlah ayam yang ada di dalam kandang yang tadi sudah dituangkan di LKPD. Tadi jumlah ayamnya ada 28. 28. Ada angka berapa sama angka berapa? Kalau 28? 2 dan 2 dan 8, betul. Terus dimasukkan ke dalam tabel puluhan dan satuan. Yang puluhan yang angka berapa? 2. Angka 2. Terus yang satuan angka berapa? 8. 8. Iya, pinter semua. Sudah paham berarti ya. Sudah Iya. paham semuanya? Ya. Terus selanjutnya, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Tadi kita bahas apa tadi dari awal? Coba. bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Berkembang biak. Berkembang biak. Terus apa lagi? Bermusyawarah, Bu. Sila Pancasila. Ya, betul Mbak Ruri, bermusyawarah. Terus ada sila Sila keempat. Pancasila. Nah, kesimpulannya yang pertama, tadi banteng suka berkumpul, yaitu merupakan makna dari simbol sila keempat. Terus yang kedua, musyawarah merupakan pengamalan sila yang keempat. Terus dibaca ini. Ciri-ciri benda hidup. Iya, ciri-ciri benda hidup. Tadi kita sudah membahas ayam ya. Ciri-cirinya sudah disebutkan. Apa tadi ciri-cirinya? Punya kaki 2. Kaki 2. Punya Makan. bernapas, Bu. Bernapas. Oh iya, bernapas ya, bergerak. Terus mempunyai bulu gitu ya, bertelur juga. Terus yang keempat yaitu nilai tempat. Ya, kita baru belajar nilai tempat puluhan sama satuan. Ya, betul. Nah, sebelum diakhiri, jadi kalau kita punya hewan peliharaan, dilihat dari video tadi, kalau kita punya hewan peliharaan harus bagaimana biar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Bagaimana? Di kandang, Bu. Di kandang, terus Jaga kebersihan. dirawat. Ya, betul. Nah, terus tadi kasusnya yang di depan, peternakan. Yang namanya peternakan itu hewannya pasti banyak. Bagaimana caranya biar tidak mengganggu warga? Berarti harus Mendirikan kerumunan, harus jadi lingkungan masyarakat, Bu. Peternakan
Oh iya, itu jauh betul. sama masyarakat. Iya, betul Mbak Nurin ya. Jadi kalau mau bikin peternakan, misalnya Mbak Nurin atau Mbak Lutfi nanti bikin peternakan. Nah, itu nanti bikin kandangnya jangan dekat-dekat sama permukiman warga ya. Nanti kasihan warganya kebauan sama kotoran ternaknya, begitu ya. Jadi kalau ada bikin peternakan nanti harus jauh dari permukiman warga. Nah, selanjutnya nanti setelah ini selesai, nanti anak-anak mengerjakan soal evaluasi ya. Nanti soal evaluasinya, link Google Form-nya nanti Bu Ratna akan kirim ke WhatsApp grup masing-masing, gitu ya, di grup kelompok 1, kelompok 2. Dan nanti setelah itu anak-anak langsung mengerjakan, gitu ya. Tidak lupa juga, ya, Bu Guru tetap mengingatkan karena sekarang masih masa pandemi, anak-anak harus tetap menjaga kebersihan badan, menjaga biar tidak terkena kuman dan sebagainya. Yang pertama, anak-anak bisa memakai masker kemanapun ya. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Terus yang kedua, anak-anak juga harus menjaga jarak. Yang terakhir, anak-anak setiap mau makan, setiap habis pegang apa, nanti harus cuci tangan biar terhindar dari kuman penyakit gitu ya. Begitu, pembelajaran hari ini masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Oh iya, sudah jelas semuanya ya. Berarti pertemuan selanjutnya nanti kita sudah ganti subtema ya, karena ini pembelajaran ke-6, nanti kita ganti subtema ke subtema kedua. Gitu ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tadi sudah Mbak Mila, sekarang coba Mbak Lutfi pimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Lutfi sudah membantu memimpin doa hari ini. Ya, anak-anak tetap semangat, tetap belajar ya meski di rumah, jaga kesehatan. Baik, demikianlah pembelajaran yang dapat Bu Ratna sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.